Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Hari yang baru, semangat yang baru. Sebelum kembali kita beraktivitas di pagi hari ini, firman Tuhan akan menjadi dasar kehidupan kita. Dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 39-40, demikian firman Tuhan. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah terkasih, dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang bernama Nikodemus. Puji Tuhan, Nikodemus adalah orang yang bisa dikatakan dalam bacaan firman Tuhan kita memang di awal perjumpaannya dengan Tuhan Yesus bersembunyi, dia malu-malu, dia takut mungkin, tetapi dalam perjumpaannya dengan Yesus, saya yakin dan percaya ada perubahan besar dalam kehidupannya. Sampai saat Yesus mati dan hendak dikuburkan, kita bisa melihat bagaimana Nikodemus ada di sana. Yang menarik, dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Nikodemus itu membawa minyak mur dan minyak gaharu. Nah, memang rempah-rempah ini atau minyak ini biasa memang menjadi tanaman yang diambil getahnya, minyaknya. Rempah ini memang berbau manis ya, berbau manis dan wangi yang biasa digunakan sebagai parfum. Dan dalam bacaan firman Tuhan kita juga dikonfirmasi bahwa minyak gaharu dan mur ini memang biasa dipakai untuk rempah-rempah ya, dipakai untuk membubuhi tubuh jenazah yang akan dikuburkan. Nikodemus mempersembahkan hal yang bisa dikatakan sederhana, hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam menguburkan jenazah seperti itu. Tapi kita bisa melihat ada makna yang begitu mendalam dari apa yang dilakukan oleh Nikodemus. Bukan saja tentang imannya yang bertumbuh, bukan saja bicara tentang imannya yang semakin hari semakin mengerti dan tahu siapakah itu Yesus. Tapi kita bisa melihat bagaimana kesetiaannya, bagaimana komitmennya setelah dia diubahkan oleh Tuhan Yesus, setelah dia menjalani kehidupan imannya. Lalu dalam konteks kita, kira-kira hal sederhana apa yang wangi, yang manis, yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan Yesus? Sebagai pribadi yang sudah begitu mengasihi kita, sebagai pribadi yang sudah menyelamatkan kita, sebagai pribadi yang sudah mengubah kehidupan kita. Kira-kira hal sederhana yang manis dan wangi seperti apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan Yesus? Mungkin hal sederhana yang dapat kita persembahkan di hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Mungkin lewat perkataan kita yang manis, perkataan kita yang membawa kesegaran, membawa semangat, membawa optimisme. Mungkin juga sikap kehidupan kita yang baik, yang menghibur, yang menguatkan orang lain sebagai rasa syukur dan terima kasih kita. Sama seperti Roma 12 ayat yang pertama, sebagai persembahan yang sejati yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita, memotivasi kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa pagi hari ini kembali kami diingatkan bagaimana seharusnya kami hidup di dalam ketekunan, di dalam komitmen sampai kapanpun ikut Tuhan Yesus. Kami juga rindu bahwa mewarnai hari-hari kami, komitmen kami dengan mempersembahkan hal yang mungkin sederhana, yang berbau wangi, yang beraroma manis, yang menyenangkan Tuhan melalui sikap kehidupan kami, perkataan-perkataan kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasih. Amin.